Fa bainama hiya tamsitu binta Fir'auna. Ketika Masitoh itu nyureni anak perempuannya Raja Fir'aun. It sakotol mustu. Dadano surine niku roto. Fakolat. Dengan keceplosan dadano Bismillah ta'isa Fir'aunu. Dengan nama Allah. Oh, rugi celaka Raja Fir'aun itu. Jeragane dadakno dikatai celaka. Faqalat ibnatu Fir'aun, langsung anak sing disurah ini mengatakan, laki robun ghairu abi, adakah engkau sinten masih itu memiliki Tuhan selain bapak saya? Walaki robun ghairu abi, sampeyan iku duwe pangeran sak liyane bapakku. Karena pada saat itu Fir'aun sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Fakolat. Nah, iya Bu. Niki Bu. Seorang wanita pekerjaannya pembantu mempertahankan iman, tidak takut disiksa, tidak takut kehilangan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi ashabihi wa a'ad alaina min barakatihi amin. Para jamaah ibu ustadzan, alhamdulillah kita saged kekempalan malih ingkang kala minggu ngenani libur kesarengan kalian sholawatan ya. Mboten napa-napa, mugi-mugi mriki nggih barokah, mriko nggih barokah. Sing penting sedanten didamel kesaenan. Untuk malam niki para ibu, saya akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Keleresan wau dalu niku adalah menurut sebagian besar ulama terjadi peristiwa besar pada masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adanya Isra. Saya tidak membicarakan ya opo peringatan Isra Mi'raj boten, tapi kula membacakan riwayat-riwayat kejadian-kejadian saat beliau itu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, mestinya saking Masjidil Aqsa niku teng Sidratul Muntaha, tapi mboten nutut waktune. Saya hanya menceritakan peristiwa bertemu apa saja Rasulullah ketika dalam perjalanan itu. Jarak antara Mekah kalian Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa niku 1500 kilo. Cukup jauh. Krono Kanjeng Nabi ku diparingi kendaraan dening Allah yang berupa buruk, niku semuanya menjadi cepet. Mekah, langsung Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, mudhun malih subuh pun tutup malih teng Mekah. Niku kejadian niki wonten riwayat-riwayat yang perlu kita pelajari sareng. Perjalanan saking Mekah, misalnya niku Kanjeng Nabi niku mampir teng Madinah. Teng malaikat Jibril dikengken mandap. Ya Rasulullah, sampean turun di sini, ini adalah kota yang mulia, di mana nanti sampean pasti akan hijrah di sini. Kemudian turun dari kendaraannya yang namanya buruk, terus sholat 2 rakaat, sholat sunat. Ternyata benar, setahun kemudian Rasulullah itu hijrah. Makanya menurut sebagian besar ulama bahwa Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Tapi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, jelas. Kemudian dari Madinah perjalanan mampir ke kota yang namanya kota Madian, yaitu kota di mana tempat persembunyian Nabi Musa dari kejaran
tentara Raja Fir'aun. Namanya Madyan. Jadi dari Mekah, Madinah, kemudian Madyan. Kemudian jalan lagi menuju pada gunung yang namanya Gunung Turisina. Yaitu gunung di mana Nabi Musa langsung bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Musa itu diberi gelar Kalimullah, Rasul yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan malih teng desa Baitul Lahm atau yang terkenal dengan Bethlehem, yaitu di mana kota tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian dari situ masing-masing mampir sholat. Nah, ini pelajaran para ibu. Kulo panjang sedanten lek teng pundi-pundi usahane mampir niku salat 2 rakaat. Salat apa? Salat sunat mutlak. Mampir. Nggih, misale kalau jenengan niku teng Surabaya mampir teng Sidoarjo, matos masjid. Teng mriku ojo sampai teng mriku mampir pipis tok. Mari cawi nyingkring. Niku salat lek teng masjid ya tahiyatul masjid, kemudian salat mutlak. Atau dari pesarian ke pesarian yang lain, niku nggih ngoten sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dari Baitul Lahm atau Bethlehem niku Rasulullah melanjutkan perjalanan sampailah di Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Dari situ sebenarnya ada yang namanya Mi'raj. Jadi perjalanan Mekah ke Baitul Maqdis namanya Isra. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Hadis-hadis riwayat-riwayat yang ada ini semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita mempelajari peristiwa. Sing khilaf dan tidak ada tuntunannya terus terang saja apabila melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Tapi lek diniati kumpul-kumpul itu adalah zikir kepada Allah. Rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibacakan ilmu-ilmu dalam pengajian niku tentu sebagian dari amal ibadah tergantung niate ngoten nggih pun wa yamurru rabbul muhammadiyul maimunun bi masyahida mutanawwi'atin fa bainama huwa yasiru alal buraq. Perjalanan namanya ar-rabbul muhammadi, perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengendarai buraq. Buraq niku wonten sing barik artinya putih, wonten sing barkun artinya kilat. Jadi ya putih dan buanter itu cepat sekali. Idro'a ifritan minal jinni yatlubuhu bisu'latin min narin kullama iltafata ra'ahu. Pada saat perjalanan Rasulullah itu melihat ifrit jin menggoda, mempengaruhi. Jadi saumpama Kanjeng Nabi pada saat itu terlena digoda oleh ifrit dan jin, maka umatnya ini akan mudah diganggu oleh ifrit atau jin dengan membawa obor. Faqala lahu Jibril. Langsung malaikat Jibril itu ngendika dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna. Rasulullah, aku lak wis mulang sampeyan kalimat-kalimat yang perlu sampeyan ucapkan. Idza qultahunna tafiat su'latuhu wa kharra li fihi. Lek kalimat sing tak ulangno niku sampeyan waca, obor yang dibawa ifrit akan padam, kemudian ifrit niku njungkel. Jelunggu. Niki monggo para ibu, mungkin kalimat ini saged diapalaken supaya jin-jin setan ifrit yang akan menggoda kita niku mboten kuat. Faqala monggo dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala nggih, iya. Malaikat Jibril. Faqala Jibril aniki, kul, katakan Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim. Saya berlindung dengan zatnya Allah yang mulia. Wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun.
Mboten usah diapalaken. Mungkin teng rekaman lak wonten ditiru ani mana. Dan beberapa kalimat-kalimat Allah yang sempurna, allati la yujawizuhunna barrun wala fajr, yang mana tidak akan bisa melewati kalimat tersebut kebaikan dan orang-orang yang fujur. Min syarri ma yanzilu minan, dari kejelekan-kejelekan yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari kejelekan-kejelekan atau kejahatan-kejahatan yang naik di dalam langit. Wa min syarri ma dara'a fil ardi, dan dari kejahatan-kejahatan yang ada di atas bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan kejahatan-kejahatan yang keluar dari bumi. Semuanya sudah. Wa min fitnatil laili wan nahari, dan dari cobaan-cobaan atau fitnah-fitnah malam dan siang. Wa min tawarikil laili wan nahari, dan dari beberapa yang lewat pada waktu malam dan waktu siang. Illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman, kecuali melewati dengan mendapatkan kebaikan ya Rahman, wahai zat yang maha belas kasih. Ketika maca niku fangkabba lifihi, langsung ifrit niku jelumuk. Wa tafiat su'latuh, langsung obornya niku mati padam. Nah niki donga supaya kita itu tidak diganggu oleh jin atau ifrit. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu, kita menjelang tidur, mari niat turu, niat lek bari bubuk niku, terus sempataken membaca surat ayat kursi 3 kali. Sempataken niku cek boten digodha setan. Mari ngoten maca surat Al-Ikhlas wal Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terus diakhiri amanar rasulu bima unzila ilahi rabbil mu'minun ila akhirih niku nggih. Akhirnya surat Al-Baqarah, 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Niku sedanten insyaallah menolong kita tidak akan diganggu oleh jin ifrit setan. Pun niku cobaan pertama. Artinya apa? Kita nanti tentu saja dalam perjalanan hidup ini akan menemukan godaan-godaan sebagaimana Kanjeng Nabi itu juga digoda oleh iblis, ifrit, jin, tapi bisa mengatasi. Enak-enak kate budal ngaji, lah api ngaji. Kadang-kadang kepethuk di tengah dalam, gak sido budal ngaji. Ya itu godaan memang. Pun fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yaksuduna fi yaumin. Kemudian jalan kembali Rasulullah didampingi malaikat Jibril. Ketemulah dengan seorang kaum nandur panen terus ngoten. Kullama hasadu ataka makana, setiap dipanen langsung cukul maneh. Waduh menda ya. Yang tumapel enggak ada tanaman ngoten. Lha saiki nandur langsung panen, cukul maneh. Padha ambek dhuwit, bentelan umpama, dicukuk isi maneh, kan entek niku. Kemudian tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, mahada? Apa ini fenomena yang sangat menarik? Orang baru nanam, panen terus begitu." Faqala, jawab mereka Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah bukan hanya perang. Kalau zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat perang melawan orang-orang kafir, karena orang kafir adalah mengganggu agama Islam, mengganggu dakwah Islam. Tapi saat ini yang dimaksud jihad fisabilillah saat ini adalah memperjuangkan eksistensi istiqomah agama Islam. Duduno rame-rame Islam, betul apa harus nanti nggih. Tudha'afu lahumul hasanatu. Orang yang jihad fisabilillah menegakkan ajaran-ajaran Islam itu pahalanya akan dilipat gandakan. Bisab'i mi'ati dhifin,
700 kali. Wa ma anfaqu min syai'in wa huwa yukhlifu. Dan dia setiap sedekah menginfakkan kepada orang lain itu akan diganti berlipat-lipat. Jadi gambarane wong sing ahli jihad fisabilillah dan wong sing seneng sedekah lillahi ta'ala itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita jihad fisabilillah, ya ngaji ngeten iki. Jihad fisabilillah atau kegiatan apa saja yang di dalamnya adalah menegakkan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah jihad fisabilillah dan kita menjadi orang ahli sedekah, ahli infak, ahli berbagi sehingga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Kemudian jalan lagi terus wawajadarihan thayyibatan faqala. Kemudian Rasulullah datang ada bau yang sangat wangi tenanan iki opo faqala ya Jibril maha diraihatu apa bau wangi niki seperti misik niki qala hadhihi raihatu masitati binti fir'auna wa auladiha. Ini baunya Masitoh. Masitoh itu adalah pembantunya Raja Fir'aun yang rumah keluarganya Raja Fir'aun dan anak-anaknya. Loh kok sampai wangi nopo padahal pun saya itu beberapa tahun, 100 tahun yang lalu. Wangi banget, Masya Allah. Ceritanya itu gini Pak Ibu. Muka-muka kulo panjang santan termasuk semua wangi besok. Oke, wangi. Wabaina mahiya tamsitu binta fir'auna. Ketika Masitoh itu nyureni anak perempuannya Raja Fir'aun. Saqatul mustu dadano surine niku rutuh. Faqala dengan keceplosan dadano bismillah ta'isa fir'aun. Dengan nama Allah. Oh, rugi celaka Raja Fir'aun itu. Jeragane dadano dikatai celaka. Faqalat ibnatu fir'aun, langsung anak sing disurani mengatakan, laki robun ghairu abi, adakah engkau sinten masih itu memiliki Tuhan selain Bapak saya? Walaki robun ghairu abi, sampeyan iku duwe pangeran sak liyane bapakku. Karena pada saat itu Fir'aun sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Fakolat. Nah, iya Bu, niki Bu. Seorang wanita pekerjaannya pembantu mempertahankan iman, tidak takut disiksa, tidak takut kehilangan pekerjaan. Ayo saiki ono. Aduh. Makanya nyun sewu al iman iku yazidu wa yanqus. Kadang tambah, kadang kurang. Sering saya ceritakan saking iman ini ku mboten stabil, atase repot ngoten kadang-kadang sholat maghrib ketinggalan. Nggih to? Dengan berbagai macam alasan. Ono kowe tengah dalan mulai ribet kate sholat jamaah ada mesti senae nggo ge omah. Toto oma gak menangi maghrib sampai pada sholat isya. Marono kesel sih engko ae sik keringetan, mari ngono krono kesel keturun. Tangi-tangi setengah papa. Setengah papa terus setengah telu. Jenenge wong kesel. Wes meniku mari ngono nyun sewu, siap-siap maru dadano adzan subuh. Nah. Imannya mana nih? Niki Masitoh niku luar biasa. Jawab, "Ya, saya punya Tuhan selain Bapak kan kamu." Qolat, anaknya langsung ngomong malih. "Afa ukhbiru bidzalika abi." Sampai tak gandakno bapakku lho. Anake yo ngono. Adu-adu. Tapi jawabnya ya apa? Qolat, "Na'am." Iya sakabano. Gandakno, gak wedinya bapakmu. Sing kok nanggo pangeran duduk ibu menungso biasa. Gak takut sama sekali, Masya Allah. Itulah iman.
yang sejati. Namanya imannya niku istiqomah, mantep sudah. Masa niki diancam dicereng ngotane wedi kok. Makanya banyak pernikahan antar nggih digadaikan dengan jin, padahal engko lek wis gelem disia-siakan. Wis kadung mengikuti agamanya suaminya yang suaminya itu adalah non-muslim, tempo wis terjadi baru disia-siakan. Jangan sok sampai. Niku tanggungane teng akhirat niki orang tua. Nah, niki ceritane Mas Sito niku tidak mau sama sekali. Silakan. Fa akhbarathu fada'a, langsung matur. Pak, Bapak, masa nyeluk Bapak ya? Jari ini pangeran. Masa ngene Tuhan. Repot ini. Wong bapak ini dianggap pangeran yang repot. Akhirnya diwara. Fada'ah, langsung Fir'aun nyeluk Mas Sito. Faqala, awalaki robun ghairi, Mas Sito, awakmu duwe pangeran selain aku ta? Qolat, nah nggih. Kenapa? Emang peduli. Robbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Gusti Allah. Masya Allah. Niki wanita pilihan Bapak Ibu. Tidak mudah mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan rizki. Orang kalau sudah iman tidak takut apa-apa. Kuwabe niku napa terose Gusti mati. Ya apa jare Gusti Allah? Rezeki apa terus Gusti Allah? Melarat ya apa terus Gusti Allah? Sugih apa terus Gusti Allah? Lah gitu. Iya. Lah Allah nakdirno mati emas yo singitan. Yo mati ae. Nika lho. Orang-orang dulu kalau membuat cerita masalah tauhid ringan sekali. Ada seseorang diramal bahwa dia akan mati ketika kena kejatuhan kelapa. Itu tauhid pelajaran ini, masalah takdir. Kemudian dia takut, nggak pernah keluar, wis takut soalnya yang di lingkungannya banyak kelapa, singitan. Indilah lah ono tikus nggawa cikalan, merambat roto, genei, mati. Itulah namanya takdir. La yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Tidak bisa ditunda-tunda sudah. Makanya lek wong sedo gak usah dipaidu. Ancen mulai kan Israel wis ngenteni bisa. Mangkus tak kata one. Ojo yang Malang saiki rame wis Tidak bisa. Wong ancen Allah wis ngadirno kejadian gitu. Tidak boleh dipaidu. Itu semuanya kita itu hanya ikhtiar. Tapi kalau ikhtiar ini masih tidak bisa menembus apa yang telah ditentukan oleh Allah, ya sudah kita terima. Pun terjadi apapun sudah terjadi. Masalah pati, masalah rezeki, masalah jodoh, semuanya itu adalah rahasia Allah. Yang penting kita ini ikhtiar, kita usaha. Dan kalau jawab tegas deh. Robbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dan wa kana lil mar'ati ibnani wa zaujun. Mas Sito niku enggak ada yoga kale dan suami. Berarti sak keluarga niku ada 4. Fa arsala ilaihim farawadal mar'ata wa zauja ayarji'a an dinihima fa abaya. Masyaallah. Kemudian Fir'aun niku menyuruh kepada keluarganya Mas Sito untuk merayu anak-anaknya keluarga niku supaya mengikuti agamanya Mas Sito. Tapi anak isi cilik menolak. Anak cilik bahkan diceritakan ada yang masih menyusu, tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Fir'aun, mengikuti ibunya. Luar biasa pilihan ini. Faqala inni qatilukuma. Nak, aku tak pateni lho kon ya. Cilik-cilik kon gak manut nyang raja. Pateni lho kon. Qala. Dadakan jawab. Mas Sitoe, ihsanan minka ilaina in qataltana anta ja'alana fi baitin wahidin. Baguslah. Kalau jenengan paling mateni kula kali keluarga kula. Tapi tolong lek panjenengan mateni kula jaluk dikubur dadi kuburan siji. Masyaallah. Fatalfina fina jami'an. Kemudian semuanya itu dikubur jadi satu.
Qala dzaki laki bima laki alaina minal haq. Karena semuanya ini yang dilakukan oleh keluarga Masito adalah dari suatu kebenaran, mempertahankan suatu kebenaran. Fa amaro bi qurratin min nuhasin fa uhmiyat summa amaro biali tulqu hiya wa auladuha. Kemudian Raja Fir'aun menyuruh tentaranya mengambil kendil, wajan gede, kendil gede wajan, dikei lengo, kemudian fa'uhmiyat diobong. Bayangaken jenengan lek goreng tempe kepletisan titik meletung kabeh. Lek tempe mboten sih. Lek iwak-iwak laut mboten niku lele ngoten niku. Niki nggih roten niku wadah gede, wajan gede utawa napa wis gede diiseni lengo marono diobong. Suma amara bialitul kafiha wa hiya wa auladuha. Mari ngono anake ambek Masito dicemplung digodhog teng mriku. Disiksa. Fa'ulku wahidan hatta balagu asghara radi'in fihim. Satu cemplung, sampai terakhir arek sing cilik dhewe sing sik nyusu. Salah satu anaknya Masito. Mari ngono Masito iku tenggen delok anake opo ya. Tapi ya napa aneh? Fakola. Yugone sing alit wae ngene. Ya amakoi wala tataqo asi fa innaki alal haq. Bu, pun jenengan mencolot pun teng mriku. Mboten usah wedi, ojo kari-kari. Monggo cepet-cepetan fa innaki alal haq. Jenengan iku dalam posisi benar. Lari alit sit nyusu. Mempersilakan ibunya nyemplung yang godokane niku wau. Gara-gara menurut dia ibunya telah benar. Masya Allah, lek wong ditakdiraken sae wae. Pilihan teko wong tuane sampai anak. Faul kiyat hiya wa auladu langsung kuwabe semua. Godhong. Mari ngono mati dipendem. Lah niki nyun sewu karena orang baik mempertahankan iman dadakno semerbak baunya niku wangi tercium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula panjenengan insyaallah mempertahankan ngeten iki besok wangi. Tidak tergoda dengan apapun wis. Yang penting iman Allah. Pangeran saya Allah, Tuhan saya Allah, la ilaha illallah wis ngono. Wis gak usah iki, gak nolerono, sing penting Allah. Por Ibu, kadang-kadang kita itu nyun sewu. Kalau ada masalah itu selalu mencari berbagai macam alasan utawa maido lingkungan kita. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dibalik mawon niku sedaten adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar, ojo paidu-paiduan, ojo ngilokno wong liya. Ancen sampean Pak kandhanane ndablek. Wis padahal awake dhewe ya kudu maklum ngono. Pokoknya seorang ibu niku kudu bener. Seorang mamah itu harus benar. Tidak ada yang bisa mono mawon jaluk maklume, jaluk pengertiane. Mboten napa-napa ya. Pun wangi niku berkat Masito mempertahankan iman walaupun disiksa oleh Raja.